Dengan seperti itu, Bu, saya memang untuk ini kan anak-anak hipersensori itu. Kebanyakan tuh anak-anak itu hiper daripada hiponya. Banyak hiper. Nah, hiper itu anak hiper itu paling kasihan. Kalau hiper itu dia bisa menjadi trauma. Gampang, anak-anak ini gampang yang trauma, suka marah, kayaknya itu ya seperti kita lah, Bu. Kalau kita terganggu, banyak pokoknya kita di lingkungan, hidup di lingkungan yang benar-benar bising. Ya. Menurut kita kan nggak bising, tapi menurut dia bising kan, Bu. Nah, jadi itu akan membuat kita kan gampang marah, nggak nyaman lah. Ngerjain apa juga nggak bisa fokus kan. Nah, itu. Jadi dia harus overcome terhadap suara-suara ini dulu. Nah, kalau ibu yang kalau dipanggil, diajak bicara, tidak langsung respon. Nah, ini memang kalau kita mendengarkan suara biasa, pokoknya tutup pintu, suara menutup pintu. Sama suara yang intinya itu suara kita ada instruksi, ada instruksinya mungkin 1, 2, ada beberapa instruksi dalam satu instruksi, beberapa arahan. Nah, itu kan memerlukan otak untuk mendengar. Nah, ibu yang menurut ibu yang kalau dipanggil aja dia nggak ngerespon, nah, ibu mulai di tempat yang sepi. Terus kalau mamanya ibu tadi diajak bicara tidak langsung respon, ibu ngomongnya rada pelan, kasih gambar kalau dia nggak respon. Jadi kita jangan terus kita nunggu. Anak-anak itu delay. Jadi daripada kita ngomong bolak-balik, kita capek, akhirnya dia juga nggak ngerespon, mending kita ngomong itu pelan, pace-nya, kecepatannya pelan loh. Bukan suaranya pelan, kecepatannya pelan. Terus habis itu kita ngomong, kita tunggu. Setelah kita kasih satu instruksi, kita tunggu. Kalau anak nggak merespon, oh berarti dia nggak bisa pakai itu. Saya akan ngomong lagi, tapi saya akan ngomong lagi dengan foto. Karena foto itu akan membantu anak untuk mengerti. Itu satu. Lama-kelamaan dia ngerti, lebih cepat responnya, Bu. Tapi ibu juga nunggu itu paling sedikit 3 detik loh, Bu. Jadi kalau mamanya kita ngasih instruksi 1, 2, 3, kita lihat tidak ada respon, oke, kita sudah siap ini kartunya. Kan ibu tahu kira-kira apa yang dia nggak respon. Nah, kita siapkan gambarnya. Bisa gambar dari handphone sekarang di YouTube, di mana di Google banyak-banyak gambar kan. Ya ambil aja gambar ini. Kita ngomong sambil kita bawa handphonenya. Kok handphone saya nggak bisa kelihatan ya di sini. Nah, bawa handphonenya. Ya. Jadi kita ngomong ada gambar handphonenya di sini. Memudahkan. Jadi dan kalau menunjukkan handphone dekat-dekat dengan mulut kita. Jangan jauh-jauh gitu ya. Dekat aja. Oke. Itu. Jadi kita save energi kita, jangan kita teranu ngomong bolak-balik anaknya juga ini terlalu cepat gitu, akhirnya dia nggak bisa nerima. Ya, jadi kita punya persiapan, gambarnya kita cari dulu, kita siapkan, kita taruh, terus kita berikan instruksinya. Ditunggu, nggak respon, berikan instruksi plus gambar. Nggak respon lagi, berarti kita anggap anaknya nggak tahu. Kita bawa, kita beritahu. Nah, ada anak-anak, kita kan nggak tahu, anak ini ngerti atau nggak terhadap instruksi ini, atau nggak ngerti. Kalau nggak kalau ibu bilang, anak lain loh, mungkin 2-3 kali aja ngerti. Iya, Bu. Tapi anak kita kadang-kadang kita harus ngomong itu berkali-kali. Bukan ngomong ya, kita harus ajarkan berkali-kali. Nggak apa-apa, asal ibu jangan kemerungsung. Gitu ya. Jadi, gimana sih kamu udah jawab ini? Enggak, jangan kemerungsung. Kamu enggak bisa, kamu tak kasih tahu. Beres kan? Saya kasih pertanyaan lagi, kasih instruksi lagi. Enggak bisa, tak kasih tahu. Lama-lama kan anaknya bisa kan, Bu?
gitu. Dan ibu juga nggak sakit hati kan, nggak kemurungsu itu apa ya bahasa Jawa? Nggak terus kita pengen, kapan, gimana anak saya cepat bisa. Kenapa kamu nggak respon gitu? Nggak usah, tenang aja Bu. Dikasih instruksi, ketiga kali nggak bisa, ibu beritahu. Gitu aja terus Bu. Gitu. Oke, makasih. Mana ya? Bu Bunda Akila. Anak saya sulit sekali minum suplemen. Sudah saya coba sedang berbagai trik disisip, dibuat, campur susu, campur madu, tetap menolak, berontak kalau dibekap malah trauma. Baru aja disodori suplemen begitu bau langsung menolak, langsung tutup lebahnya. Ini Bu, ada orang tua, bentar, masukkan ke dalam spruten, suntikan itu loh. Tapi yang suntiknya itu dibuang, yang jarumnya dibuang, dikasih ini ada kayak cup kecil gitu dimasukkan ke dalam ke ujungnya suntikan. Jadi semua yang mau diminum itu masukkan ke sana. Nah, dia dikasih itu sebelum bangun. Ini kalau untuk anak saya ada kasus yang benar-benar anaknya tuh nggak mau kooperatif. Jadi sebelum bangun itu dia sudah dikasih. Jadi dia mungkin biasanya bangun jam 7, jam 6 itu sudah dikasih. Semuanya dimasukkan. Jadi anaknya waktu tidur kan nggak sadar, Bu. Ya memang ini nggak sesuai dengan arahan. Tetapi daripada nggak masuk ya lebih bagus seperti ini, Bu. Jadi kalau umpamanya memang yang susah itu Nutracare ya, kayak enzim itu. Enzim sebenarnya bagusnya dengan makanan kan, karena dia kan untuk memotong makanan. Nah, anak ibu ini berarti sangat sensitif terhadap mungkin penciuman dan perasa. Nah, ibu sudah kasihkanlah dengan rasa-rasa yang ekstrim. Berarti ibu coba kasih waktu itu, kasih bau yang ekstrim supaya bisa overcome baunya si Nutracare ini. Bau yang ekstrim itu seperti bau jengkol mungkin ya, atau bau durian ya. Nah, ini kan kalau dilihat dia minum obat itu kan cuma 2, penciuman sama perasa. Gitu Bu. Halo. Ya Bu, Ibu. Ya Bu, ya Bu. Coba Ibu kalau mau beli yang sprutan itu beli yang besar Bu, ada yang besar isinya, yang gede. Cerut itu dimasukin pelan-pelan waktu anaknya tidur. Jadi kalau mamanya waktu anak tidur memang cocoknya dimasukkan Sinbio. Kalau Aksa sama Biostrat kan waktunya dia bangun kan, mestinya. Tapi itu ya nggak apa-apa dimasukkan aja. Aksa itu perut kosong nggak apa-apa. Biostrat itu juga nggak apa-apa. Yang paling cocoknya waktu makan ya Nutracare ini Bu, karena dia harus sama-sama dengan makanan. Baru benefitnya ada gitu mestinya. Jadi ini Bu, anaknya tuh kan kalau pas lagi tidur tuh kadang mulutnya kan ketutup tuh Bu. Jadi sering saya kadang coba seperti itu juga. Saya coba bukain gitu, langsung kebangun gitu. Nah, ibunya anak ibu itu sensitif semuanya. Jadi nggak bisa. Jadi ibu kalau dia ibu kalau handukin dia nggak apa-apa. Pakai handuk yang kasar itu, kalau kena dua-duanya dia menolak nggak? Enggak, dulu memang dia sempat Bu, waktu masih umur 2 tahunan itu, kalau dipakaikan baju yang panjang-panjang itu kan menolak gitu, nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mau, kalau dia anduk-anduk gitu nggak apa-apa. Cuman itu dia trauma Bu, waktu masih kecil itu pernah makan obat-obatan terlalu banyak, jadi sesuatu yang kita masukkan ke mulut dia merasa oh pasti ini pahit. Sikat gigi pun seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang secara perlahan udah mulai mau Bu. Cuman untuk suplemen, nah kalau kayak Prof D itu kan ada manisnya tuh Bu. Mungkin
tanpa minum air dia kunyah langsung mau. Tapi kalau untuk Nutraker sudah saya masukkan ke pisang, ke anggur, ke pepaya, dibuka dia dulu Bu, dia kegigit, udah kerasa lain gitu langsung nggak mau lagi. Ibu jangan banyak-banyak masukinnya, sedikit aja, jadi perlu berapa anggur gitu loh Bu. Jadi gini, kalau Ibu cari Nutraker dimasukkan ke dalam air, ya, terus air itu dikasih madu, apakah dia juga madunya, kan dia suka rasa manis ya, karena rasa manis yang paling bagus itu dimasukkan di dalam jus. Jus yang manisnya manis dari buah, bukan manisnya dari gula-gula tebu yang kita ini. Jadi jus yang dia suka mau minum yang kental-kental nggak, seperti jus itu pisang campur guava. Oh, belum pernah dicoba sih Bu. Nah, Ibu masukin dulu, jangan langsung 1 atau 5, langsung enggak. Jadi dia supaya bisa menerima baunya Nutraker, rasanya Nutraker. Ibu masukkanlah 1/4 dulu, 1/4 atau setengah kapsul, ya, udek Bu. Nah, dia masih bisa membau enggak? Ya, pasti kan ada baunya dikit-dikit toh Bu. Nah, Ibu jangan pakai gelas yang besar, nanti kalau habis itu kebuang semua. Pakai gelas kecil, masukkan Nutraker sedikit aja, mungkin gitu ya. Gitu, akhirnya dia kan mau ditambah lagi, kasih lagi Nutraker dikit. Gitu. Jadi bukan sebelum makan tuh Bu. Iya, nggak apa-apa. Sebelum makan Ibu makan jus kan juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nah, jusnya kental gitu kan Bu. Pisang lawan pisang kasih sama guava itu apa ya? Jambu biji itu Bu. Jambu biji itu kan juga kental Bu. Nah, kalau dia enggak mau minum, disuapin aja, disendokin satu-satu. Gitu. Oh, iya. Ya. Baik Bu, saya memang belum pernah coba cara yang Ibu ini, hanya masukin ke buah. Jadi itu kenapa dicobakan sedikit demi sedikit untuk dia bisa menerima bau dan rasanya Nutraker, walaupun skalanya kecil. Nanti ditambah dikit-dikit Bu, kalau nambah. Jangan langsung sekarang setengah kapsul, besok dia sudah oke terima, besok saya kasih 2 kapsul. Ya Bu ya. Ya. Karena memang ini kan hubungannya sama bau sama rasa. Jadi Ibu mulai sedikit, Ibu terus menerus dia sukanya buah apa sih Bu? Ya itulah. Jadi akhirnya buah yang itu dikasihlah rasa madu atau itu Bu dates itu apa? Kurma. Tanpa gula ya Bu, khusus buah-buah aja. Kalau saya senangnya kalau kasih manisnya itu manis kurma. Manisnya Ibu kalau pakai gula, paling bagus ya gula itulah, gula kelapa itu loh, gula kokonat itu Bu. Gula aren atau gula apa ya? Kalau gula kelapa itu ya. Bukan aren. Nah, gula kelapa yang coklat itu Bu. Dia kadang Bu, saya coba, maksud saya itu kalau misalnya saya langsung kasih kapsul kan nggak kerasa pahitnya, langsung kasih minum. Nah, pernah tuh udah menjulurkan lidahnya, pas saya kasih langsung dilepehkan lagi sampai 3 kali saya ulang gitu. Ini Bu. Dicapnya juga ya Bu ya. Kapsulnya kasih minyak. Kapsulnya itu dikasih minyak supaya licin. Minyak olive oil atau minyak kelapa ya. Jadi pertama Ibu, kalau anak ini memang biasanya bisa minum kapsul kan? Nggak bisa Bu. Kalau nggak bisa, Ibu harus latihan minum kapsul, pakai kapsul kosong. Beliin kapsul kosong, tapi yang dari plant, dari tumbuh-tumbuhan. Memang agak mahal, Ibu beli di apotek, ada kapsul kosong. Pertama, kapsulnya yang kecil, agak besar. Setelah itu dia bisa nelan. Ya, ada yang sangat kecil sekali, Bu.
beli Ibu 5 biji bisa, oke. Dikasih minyak itu Bu. Terus Ibu kalau ngasih kayaknya itu langsung minum. Karena itu minyak itu tidak akan bisa bercampur sama air ludah. Dia kena air ludah tambah licin. Gitu ya Bu ya. Kita minum air putih Bu, enggak? Minum air putih habis itu. Nah, jadi Ibu ada 2. Ibu kan nggak bisa minum kapsul. Anak itu harus bisa minum kapsul. Karena nanti kalau kita kan nggak mau seperti ini terus-terusan. Kalau dia besar, siapa yang kuat pegangin dia? Ya toh? Dan kalau umpamanya nggak enak, kan bisa dimasukkan dalam kapsul atau soft gel. Seperti vitamin D itu kan yang dulu itu kan dalam bentuk soft gel kan. Jadi soft gel itu juga bisa dikasih minyak. Terus habis itu dimasukin mulut, langsung suruh minum air. Jadi latihannya minum kapsul yang kecil aja dulu, ya. Setelah itu dikasih air. Nah itu kalau untuk mau minum, caranya minum kapsul. Jadi nanti lama-lama dia minum kapsul isinya apapun nggak apa-apa. Gitu ya Bu. Coba itu dulu kapsul, terus sama coba yang itu tadi saya ngomong pakai jus kental itu. Tapi tambahin dikit-dikit itunya supaya dia bisa enggak sensitif terhadap bau ini. Kalau dia masih sensitif, dikasih lebih sedikit lagi sampai dia nggak merasakan itu ada di dalam. Gitu ya Bu ya. Makasih Bu Mimpe. Oke, sama-sama. Anak saya terobsesi dengan dengan air mengalir. Apalagi kalau mandi, dia buka keran sendiri, air dituang dari satu gayung ke gayung lain. Saking senangnya dia lihat air mengalir itu, dia steaming Bu, jari-jari tangan, dia jilat sembari teriak-teriak kesenangan. Jadi saya kesulitan ngajar anak untuk belajar mandi. Ya gini loh Bu, kalau dia suka main air, itu buatkan sesi main air sendiri. Jangan waktu mandi. Nah, kalau Ibu sudah kasih sesi main air sendiri, waktu mandi nggak terlalu sampai kayak gini. Gitu ya Bu. Ya, Bu. Jadi Ibu ngomong, kalau waktu sesi yang main air itu, ya terserah dia lah, mau gimana, mau teriak, mau seneng ya. Kalau waktu mandi, ya mandi, harus ngikuti, jangan kena distraksi aktivitas-aktivitas yang lain gitu loh. Ya Bu. Oke ya. Dan saya tadi memprioritaskan untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu supaya ya lebih penting daripada kita melanjutkan materi, tapi Ibu ada banyak pertanyaan yang nggak bisa saya jawab. Gitu ya. Kiranya sudah nggak ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya terima kasih untuk hadir di sesi ini. Semoga jawaban saya bisa membantu ibu-ibu untuk mulai mencoba di rumah. Gitu. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan selamat mencoba. Jangan putus asa. Semua ada jalannya. Walaupun kita jalannya kayak siput gitu ya. Oke. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bu Mimpe. Oke. Baik Bu Mimpe, terima Ya, kasih Bu Mimpe. sama-sama.